Ya kita harus sadar betul ya, sadar dalam arti dalam penegakan hukum itu masih juga berlaku prinsip the man behind the gun. Jadi ya mestinya dengan hukum itu kalau begini modelnya, kalau dimaknai buruk ya, aparat penegak hukum itu bisa berbuat apa saja dengan dalih apa saja. Misalnya dengan prinsip apakah itu diskresi atau kewenangan dia yang menyatakan bahwa aku bertindak juga berdasarkan hukum gitu ya. Iya, betul. Nah, jadi dengan dalih itu yang tadi saya katakan itu aparat penegak hukum itu bisa berbuat apa saja. Apalagi ya sering kita bicarakan itu kita ini sebenarnya sudah terjebak dalam industri hukum. Industri hukum. Yang penegakannya itu nir ya, artinya tidak mengutamakan persoalan pencapaian keadilan dan juga kebenaran. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Puan dan Tuan. Kembali lagi di segmen Tanya Profesor di channel yang radikal, ramah terdidik, dan juga berakal. Dan seperti biasa masih dengan Prof. Suteki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Prof. Suteki masih dengan kasus hukum. Kalau kasus hukum nggak habis-habis, Prof. Iya, negara ini negara hukum, ya kan gitu kan. Oke, Prof. Suteki sudah dengar tentang Haris Azhar dan Fathia nih, Prof? Iya, sudah. Oke, baik ya. Kita mau bahas itu, Prof. Ini saya mau tampilin satu berita dari Detik. Jadi Haris Azhar dan Fathia jadi tersangka kasus pencemaran nama baik Luhut. Nah, ini ada 2 paragraf yang mau saya bacakan. Kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan memasuki babak baru. Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator Kontras Fathia Maulidianti selaku telapor kini ditetapkan sebagai tersangka. Nah, ini singkat tanda kutip ya, singkat Fathia saat dihubungi detik.com Jumat 18/3/2022. Fathia membenarkan kabar dirinya dan Haris Azhar telah ditetapkan sebagai tersangka. Oke, Prof. Itu berita yang ada di tengah-tengah masyarakat. Komentar jenengan sebagai profesor hukum seperti apa, Prof? Ya, sebelumnya saya ingin ngajak ngopi dulu nih ya. Oh, baik, silakan. Sekali-sekali ya kita ngopi. Biar nggak terlalu panas. Ini sudah ya, disediakan ya. juga oleh Nyonya. Ini ada jagung rebus, ada ubi rebus, ya kan? Ya mengikuti sarannya Bu Megawati itu. Mantap lah. Kayaknya istri saya itu terpengaruh ini, apa direbus ini. Lah yang nggak bisa itu kerupuk, Mas. Kerupuk mau direbus, saya bilang, ya jangan direbus, kerupuk mau direbus. Digoreng. Tadi seblak kok, direbus. Aduh, gitu. Makanya tadi kan ini masalah satu belum selesai, datang lagi. Tapi ya itulah namanya hidup. Ya selalu ada dinamika itu. Ya kalau saya sebagai orang yang sedikit mengerti hukum, itu ada beberapa hal yang terkait dengan masalah ini yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, ya kita harus ngerti dulu ya, duduk perkaranya ini kan memang Luhut Binsar Panjaitan kan melaporkan Haris Azhar dan juga Fathia Maulidianti gitu ya. Antara apa itu beredarnya video yang berjudul ada Lord Luhut di balik relasi ekonomi operasi militer Intan Jaya kan itu yang diunggah melalui akun Haris Azhar di YouTube. Nah, video itu prinsipnya akan membahas laporan sejumlah organisasi termasuk Kontras ya tentang bisnis para pejabat atau purnawirawan TNI di balik tambang emas atau rencana eksploitasi wilayah Intan Jaya di Papua itu. Nah, kalau hal ini kita lihat secara fair, sebenarnya diskusi itu kan merujuk pada hasil penelitian atau riset. Atau bisa dikatakan adalah laporan gabungan organisasi masyarakat sipil yang melakukan kajian terhadap faktor-faktor yang memicu pelanggaran HAM di Papua gitu kan. Itu prinsip yang harus kita pegang. Maka sebenarnya sebagai negara demokrasi, ya seharusnya
tidak layak lah ya memidanakan pegiat demokrasi dan HAM itu yang mengkritisi tindakan seseorang, kelompok orang, sekalipun itu adalah pejabat. Nah, prinsip saya diskusi ya dilawan dengan diskusi. Kemudian argumen dilawan dengan argumen, bukan dengan sentimen yang justru itu berusaha untuk memenjarakan orang lain gitu. Nah, dalam penegakan hukum itu kan mestinya ya kita harus sadar betul ya, sadar dalam arti dalam penegakan hukum itu masih juga berlaku prinsip the man behind the gun. Jadi ya mestinya dengan hukum itu kalau begini modelnya, kalau dimaknai buruk ya, aparat penegak hukum itu bisa berbuat apa saja dengan dalih apa saja. Misalnya dengan prinsip apakah itu diskresi atau kewenangan dia yang menyatakan bahwa aku bertindak juga berdasarkan hukum gitu ya. Iya, betul. Nah, jadi dengan dalih itu yang tadi saya katakan itu aparat penegak hukum itu bisa berbuat apa saja. Apalagi ya sering kita bicarakan itu kita ini sebenarnya sudah terjebak dalam industri hukum. Industri hukum. Yang penegakannya itu nir ya, artinya tidak mengutamakan persoalan pencapaian keadilan dan juga kebenaran. Oke, baik. Ya, ada bagus tuh ya. Argumen jangan dilawan dengan sentimen, Prof. Ya, tapi Prof, begitu, ya, laras. Apa yang perlu di-highlight nih oleh saya, oleh Puan dan Tuan selaku masyarakat awam, Prof, dari kasus tersangkanya Haris Azhar dan Fathia ini, Prof, menurut jenengan? Ya, tadi saya singgung dikit ya mengenai tampaknya industri hukum ini tengah berjalan gitu ya. Oke. Baik. Dan kita ini hidup di negara dalam kepura-puraan itu. Oke. Ya ini contoh yang pertama ya. Pertama ini kita ini pura-pura menjadi negara hukum, padahal ini adalah negara kekuasaan yang menjadikan hukum itu sebagai alat untuk melegitimasi kekuasaan. Baik. Ini kalau dilihat dari sisi teori begitu, kita ini negara hukumnya sebenarnya disebut sebagai the thinnest rule of law. Jadi negara hukum yang paling tipis. Dalam artinya apa? Justru bukan kekuasaan dikendalikan hukum, melainkan sebaliknya menggunakan hukum dalam arti peraturan perundang-undang ini untuk melegitimasi kekuasaan. Untuk mempertahankan kekuasaan. Itu kan terbalik gitu. Maka ini saya tadi katakan ya kita pura-pura negara hukum, padahal sebenarnya kita adalah negara kekuasaan. Yang kedua, kita pura-pura menjadi negara demokrasi, tapi yang justru terjadi adalah oklokrasi oligark. Kan kalau negara demokrasi kan mestinya rakyat itu kuat. Betul. Kalau misalnya diperwakilkan gitu, DPR mesti kuat kan gitu kan? Iya. Tapi rakyat lemah, juga DPR yang mewakilinya lemah. Justru yang kuat apa? Yang kuat itu pejabat-pejabat yang notabene-nya sebenarnya tidak punya kompetensi yang bagus untuk menyelenggarakan negara itu. Bahkan negara ini banyak yang menengarainya, ini sudah dikendalikan oleh peng-peng yang kemarin kita singgung itu. Itu betul. Tidak lain adalah oligark. Apakah itu di partai politik, pengusaha maupun pejabat. Wah ini kalau tiga ini sudah kumpul, jadilah namanya oklokrasi. Jadi negara dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan oligark yang tidak lagi nanti akan mencerminkan demokrasi, tapi justru tirani oligark. Nah, jadi kita pura-pura ini negara demokrasi, termasuk ini rakyat punya hak untuk bicara, dijamin juga selama itu bisa dipertanggungjawabkan, ya sebenarnya nggak masalah. Nah, nyambung ke yang ketiga ini, kita pura-pura menghormati HAM. Padahal kita sebenarnya negara atau pemerintah itu sedang melakukan, mungkin oknum ya pejabat tertentu itu ya, ini melakukan penindasan dan membungkam HAM dengan dalih kita menggunakan negara menggunakan atau pemerintah menggunakan hukum dalam arti KUHP dan Undang-Undang ITE. Kan dua ini yang selalu terus berjalan gitu akhirnya ya. Kita tahu sendiri bagaimana nasib dari hukum, demokrasi, dan HAM kita.
mestinya itu punya hubungan yang piramidal, saya sebutkan begitu, betul. rontok semua. Karena apa? Basis hukumnya itu tidak benar. Oke, Nah, baik. lalu yang juga perlu kita garis bawahi itu adalah, nah, ketika seseorang itu sudah mendeklarasikan diri sebagai pejuang HAM, kemudian pejuang kebenaran, pejuang keadilan, memang ya harus selalu bersiap diri untuk apa? Dihadang oleh musuh-musuh HAM, kebenaran, dan keadilan itu. Pasti Mas, kita akan pastikan akan selalu hadir orang-orang yang terusik dengan ucapan atau tindakan para pejuang HAM, kebenaran, dan juga keadilan itu. Ya khususnya apa ya? Siapa lagi kalau bukan pejabat, dan juga mungkin ada preman-preman lah ya ada di situ. Itu kemungkinan besar ada. Maksudnya bukan pejabat, jadi partikelir lah ya. Maksudnya itu preman-preman itu. Dan harus disadari pula bahwa setiap perjuangan itu kan jalannya selalu mendaki, ya itu Mas, berliku-liku, berkelok-kelok, dan terjal. Ya. Nah, apalagi seringkali kita juga temukan hasil dari perjuangan itu juga kadang tidak bisa dipetik hari ini. Nah, maka yang penting bagaimana ini seseorang itu menancapkan koordinat itu. Apakah dia di barisan pejuang atau barisan pecundang. Nah, itu saya kira yang perlu di-highlight karena proses ini akan terus dan begitu, Mas. Dan kalau yang namanya pejuang, itu akan selalu dihadapkan pada fenomena yang ya apakah itu disebut dengan fear zone, tapi ya yakinlah bahwa orang yang mau keluar dari growth dari apa istilahnya itu zona nyaman itu ya, comfort zone, lalu memasuki ke wilayah fear zone, nanti akan dimasuki juga namanya learn zone, arena pembelajaran. Nah, untuk zone apa yang terakhir apa? Ya tumbuh, namanya growth zone. Jadi ya tanpa melalui 3 tahap itu nggak mungkin lah orang itu akan bertumbuh. Iya, tantangan ya. Baik, luar biasa proses lagi ya. Prof. Suteki, kita baru kemarin kita membahas tentang terdakwa pembunuh 2 laskar yang kemudian dibebaskan. Nah, jadi ada 2 peristiwa yang berdekatan. Yang kemarin itu, kemudian sekarang ada aktivis yang ditersangkakan. Jadi di satu sisi itu pembunuh dibebaskan, ya. Di sisi lain aktivis ditersangkakan. Apakah jenengan melihat ini sebagai ironi, Prof? Mas, kalau Anda perhatikan betul kan sebenarnya kasus persekusi terhadap HRS dan juga pengikutnya itu oleh pemerintah kan berawal dari apa tuh? Kritikan kepada pemerintah. Betul nggak? Kalau HRS itu kan Habib Rizik Syihab kan, itu kritiknya ya memang begitu ya, karakternya memang demikian. Nah, lalu pemerintah kan merasa kepanasan ya sehingga merasa berang gitu ya, berusaha bagaimana dalam tanda kutip nih ya, mengkandangkan HRS dan pengikutnya. Dengan mulai waktu itu ada pembubaran organisasinya ya, FPI itu kemudian menjeratnya dengan soal pelanggaran prokes, yang sebenarnya itu juga banyak dilakukan oleh pejabat mulai yang rendah sampai tinggi ke presiden, ya kan? Nah, itu kita saksikan dengan kasat mata itu. Nah, hal-hal itulah yang kemudian berujung pada pidana denda, ada penjara, bahkan sampai yang kemarin kita singgung persoalan unlawful killings. Ya tadi Mas singgung bahwa lawang pelaku unlawful killings malah dilepas gitu ya, artinya divonis lepas ya dari segala tuntutan itu piye gitu. Nah, ini kan berarti kalau kita lihat ya diawali dari underlying masalah itu adalah persoalan kritikan. Soal kritik. Nah, kemudian itu kita lihat, itu kan tidak adil. Ketika misalnya ada seorang pembunuh yang terbukti membunuh, ya, tapi dengan alasan melakukan pembelaan. Diri, ya, dengan istilahnya itu overmach gitu ya. Itu dinilai kemudian menghapuskan unsur kesalahannya itu. Nah, itu kan saya kira juga tidak benar karena rekomendasi dari Komnas HAM dan juga TP3 itu jelas kalau hakim mau ngambil itu jelas orang ini membunuh di orang yang berada di kekuasaannya yang seharusnya juga
dilindungi dengan dalih apapun, tidak boleh. Apalagi kok 4, 1 aja jadi masalah besar gitu. Itu ketidakadilannya ada di situ. Kemudian yang kedua, nah demikian pula dengan penetapan tersangka atas Haris dan Fathia pegiat HAM ini. Hal ini kan juga justru memperlihatkan kurangnya keterbukaan negara dalam menanggapi kritikan. Berarti connecting kan dengan yang kasus tadi. Itu soal kritik, ini soal kritik. Iya. Nah bahkan kalau kita teliti kembali yang kemarin disampaikan oleh Habib Bahar bin Smith ya, sempat kita ngomong, itu soal kritik juga gitu loh. Jadi masalahnya di sini, negara dalam arti pemerintah itu tidak terbuka dalam hal bagaimana menanggapi kritik dengan baik. Bahkan dalam hal ini pejabat itu berusaha untuk menekan aktivis dengan tindakan hukum karena ya persoalan apakah itu dengan diskusi ya dan itu menyangkut dengan menteri dan seterusnya, itu memang demikian. Nah, hal yang saya kira seperti ini itu justru membuktikan bahwa akan tergerus namanya kebebasan berekspresi dan berpotensi menciptakan efek yang istilahnya efek gentar atau orang itu jadi enggan gitulah ya untuk mengungkapkan kritik itu kepada orang yang atau pihak yang berkuasa atau pejabat. Nah pertanyaan kita kan apakah betul ini negara demokrasi macam ini? Diskusi dipersekusi, narasi dibalas dengan intimidasi. Itu saya kira nggak pas. Terus. Ya, baik. Iya, menarik ya. Tapi Prof, kalau saya bertanya ke jenengan selaku profesor hukum, Prof. Kalau saya minta skala ya 1 sampai 10, sebetulnya penegakan hukum kita itu di angka berapa, Prof, menurut jenengan? Waduh, nah ini menilainya bagaimana ini? Kalau misalnya dinilai dari skala 1 sampai 10 itu ya paling banter itu skornya 5. Oke, 5. Kenapa saya mengatakan begitu? Kan ini bisa dilacak sebenarnya dari laporan World Justice Project ya atau WCB itu yang mengungkapkan bahwa indeks negara hukum Indonesia ya, namanya INBHI itu ya. INHI. Tahun 2021 itu kan turun dari tahun sebelumnya. Tahun 2021 itu INHI tercatat 0,67 atau lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2020, 0,68. Nah, ada seorang ahli Rule of Law Index, itu namanya Mas Erwin Natus Mal Umar, itu mengatakan dengan penurunan indeks itu, peringkat INHI di global juga merosot. Saat ini peringkat kita itu di 68 dari 139 negara. Nah jadi kalau ini kita hitung kan berarti apa? Levelnya kan tengah itu aja kan. Kalau mau tadi memberikan skor tengah kira-kira ya 5 itu maksimal. Kan begitu tuh. Berarti 4 lah ya. 4,5 iya sekitar 4, atau ya paling banyak 5 itu. Nah kalau dilihat dari sisi lokal kita ya di Asia Tenggara ini, Indonesia berada di peringkat 9 dari 15 negara. Jadi kalau kita hitung dari bawah kan peringkat ke-6 toh. Lah benar tadi. Kira-kira 4 atau berapa kan levelnya di situ ya. Gitu ya. Nah, dengan apalagi kalau kita lihat yang sekarang kemarin ya barusan terjadi di tahun 2022 awal ini kan kejadian unlawful killings, kemudian peradilan sesat yang tadi Mas singgung itu saya nilai sesat karena memang menurut saya tidak sesuai lah ya dengan kaidah-kaidah kebenaran dan keadilan itu, ditambah dengan ini kriminalisasi aktivis HAM di tahun 2022 awal ini kan saya kira INHI kita akan nyungsep ini di tahun 2022 ini. Karena eskalasinya mungkin bisa naik ini menjelang pemilu, kecuali ya artinya rakyat itu makin berdaulat ya, suara-suaranya makin didengarkan. Tapi kalau sebaliknya saya yakin indeks negara hukum Indonesia itu akan justru semakin merosot. Merosot ya, oke. Baik. Oke, Prof. Sutaki, terima kasih atas jawaban-jawabannya luar biasa itu.
Menarik ya pada pagi hari ini. Ya, terima kasih juga pada Puan dan Tuan yang sudah menonton sampai sesi pertanyaan keempat. Ya, tetap like, comment, share, dan juga subscribe channel Prof. Suteki. Karena kita akan senantiasa mengulas isu-isu viral secara radikal. Ramah, terdidik, dan berakal. Dan juga berakal, baik. Jangan lupa. Terima kasih ya. Apa jagungnya. itu? Kopi, Bro. Ikuti saran Bu Megawati nih, Prof. Siap. Suteki. Oke, mari. Terima kasih, Prof. Suteki. Terima kasih, Puan dan Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.